Hai semuanya, kembali lagi. Hai semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya maminya Jessie dengan Junior. Di sini saya mau membagi cerita tentang cara mengatasi demam pada anak. Kenapa saya mau sharing di sini? Karena anak saya yang nomor 3 cowok yang usianya baru 3 bulan tiba-tiba mengalami demam bukan karena dia imunisasi atau saya kurang tahu kenapa tiba-tiba anak saya demam, tapi singkat cerita waktu hari Selasa tanggal berapa ya? Selasa tanggal 16 sekitaran jam 10 pagi itu kakaknya itu nangis. Nah kakaknya nangis dan dia nangisnya itu langsung larinya ke saya, dan di sana saya lagi gendong adiknya dan adiknya itu di pangkuan saya guys. Dan apa yang terjadi, kakaknya nangis itu kencang dan buat adiknya itu kaget dan adiknya kaget, dan anak saya itu yang bayi yang 3 bulan itu nangis histeris, nangisnya itu kencang sekali dan saya susah untuk diamin dan saya peluk anak saya. Ampun kakak, kakak minta maaf deh, kakak tidak sengaja. Habis itu sekitaran 5 menit gitu anak saya diam. Dan kenapa saya mau berbagi di sini, malamnya itu anak saya tuh langsung panas. Dan saya alami dulu kakaknya masih bayi umur 1, 2, 3 bulan itu tidak pernah panas, bahkan dia panas pun itu mungkin karena dia diimunisasi. Anak saya yang nomor 1 itu imunisasi pun dia tidak pernah panas, tapi ini adiknya ini entah mungkin karena dia kaget atau entah mungkin karena memang dia mau demam, jadi malam itu matanya itu sudah berair dan di hidungnya itu nafasnya keluar tuh udah panas-panas. Dan saya bilang sama bapaknya, ayah coba cek anakmu gi, ambil termometer, katanya anakmu ini panas deh. Tapi bapaknya bilang nggak usah khawatir lah, itu pasti anak kepanasan karena dia lagi main atau karena dia aktif. Terus saya juga ikuti suami saya bilang itu, terus saya diamkan. Nah sekitaran jam 3 pagi anak saya itu udah nangis. Terus saya pikir ini anak saya lapar atau apa, jadi saya kasih dia susu. Nah saya kasih dia tete pun dia tidak mau nyusu. Saya bilang kenapa, baru anak saya badannya tuh udah panas, saya pegang kakinya panas padahal kita ada pakai AC tapi badannya tuh panas banget. Dan saya bangunin bapaknya, kita tes suhu badan anak saya itu udah 38. Nah kalau anak bayi suhu badannya sudah 38 itu sudah pasti dia sudah demam, dia sudah mengalami demam. Sebenarnya demam itu bagus ya, saya sering searching di Google atau di ala dokter tanya gitu, demam itu sebenarnya bagus untuk anak karena sistem imunnya itu melawan kuman atau bakteri. Tapi di sini kalau demam yang berbahaya itu gimana? Saya alami guys, anak saya jam 3 pagi bangun tuh suhunya udah 38 dan kita kasih sirup paracetamol karena kemarin yang pas usianya 2 bulan kita imunisasi, kita punya sirup itu. Nah sirup yang ini nih, sirup ini yang dari dokter, saya belum buka juga sih, ini sirup paracetamol. Kita kasih dia sirup ini guys, anak saya panasnya itu tidak turun. Dan paginya sekitaran jam-jam 10 setelah saya kasih mandi anak saya udah kasih tete, saya main sama anak saya yang besar dan anak saya yang kecil, saya baringin aja di tempat tidur yang di depan kamar tamu. Dan saya biarin anak saya lagi main sendiri dan saya main sama kakaknya. Dan di sini saya gendong adiknya, saya lihat anak saya badannya tambah panas. Saya dalam hati, kok ini anak minum obat tapi tidak ada perubahan.
Dan di sini di rumah saya sendiri, bapaknya ada berangkat kerja. Guys, saya panik, saya belum mandi, belum sarapan. Nah, di sini pasti mak bangun, pasti langsung urus anak, sibuk masak, sibuk nyuci, semuanya deh. Dan saya gendong anak saya lihat anak saya itu udah lain sekali. Dan saya duduk sama anak saya yang pertama di samping saya, terus saya gendong adiknya di pangkuan saya. Dan saya lihat anak saya itu mukanya udah lain, mukanya tuh udah merah kehitaman begitu, terus ditambah lagi dia pun bibir itu kering, baru kayak pecah-pecah begitu. Guys, saya panik dan saya bawa masuk anak saya ke kamar karena jam 10 itu di sini kayak mataharinya udah panas. Dan saya bawa dia ke kamar, saya tidurin anak saya karena saya pikir anak saya tidak nangis, jadi saya tidurin dia. Anak saya tuh udah susah bernafas, dan di sini guys nafasnya tuh udah gini, baru di perutnya itu kencang nafasnya itu. Saya di sini saya panik, saya udah nangis, dan saya langsung telepon bapaknya, saya video callin bapaknya, terus saya udah nangis, "Pak, cepat pulang deh, anakmu kejang, anakmu panas." Dan saya telepon bapaknya itu sebentar lagi ketik laporan mau kirim ke pusat, tapi bapaknya pas bosnya masuk dia langsung minta izin pulang. Pokoknya saya nggak tahu ceritanya dia itu. Dan di sini posisi suami saya itu, adiknya itu mantri, dan di sini pas bapak kecilnya itu lagi libur, entah kerja malam atau libur. Dan saya panik, saya lari turun di bapak kecilnya, saya panggil, dan bapak kecilnya juga masih tidur, mungkin karena semalaman dia masuk shift malam, jadi dia jam 10 pagi masih tidur. Saya paksa bangunin bapak kecilnya guys. Bapak kecilnya juga lihat anak saya itu nafasnya udah setengah mati, nafas sesak, tambah dia kayak badannya itu kayak kaku ya, dia kayak kejang gitu. Kalau bahasa lain orang bilang gila ya. Dan adik saya yang mengerti tentang kesehatan, karena dia mantri, dia saja bilang, "Kak, ini kita bawa aja adik ke rumah sakit karena ini kayaknya kondisinya tidak baik." Dan saya panik di situ, saya langsung panggil adik ipar satu di sebelah, saya titipin kakaknya. Saya sama adik ipar saya langsung ke rumah sakit. Dan kita ke rumah sakit itu guys, dalam perjalanan itu macet parah. Kita udah panik, anak udah sakit, nah ditambah lagi dalam perjalanan tuh macet total. Aduh guys, saya pegang anak saya genggam tangannya, terus tangannya yang satu saya taruh di dadanya supaya saya pastikan anak saya tuh nafasnya masih oke atau tidak. Saya khawatir dalam perjalanan macet, saya dalam hati saya doa, "Tuhan tolong, saya mohon sembuhkan anak saya Tuhan, jamah anak saya Tuhan, supaya anak saya itu sembuh." Dan sampai di rumah sakit, nah guys, kalian mengerti keadaan sekarang tuh di rumah sakit itu pasti orang layani yang sekarang lagi pandemi covid, orang tangani covid gini. Nah, kita itu sebenarnya kita paling takut mau ke rumah sakit sekarang. Dan setelah kita sampai rumah sakit, kita langsung ke UGD. Dan di sini itu sangat membantu sekali karena ada bapak kecilnya, karena bapak kecilnya juga kerja di tempat itu, di rumah sakit umum Jayapura. Dan guys, anak saya di daftar, terus di daftar dia dites suhu badannya itu guys 38 derajat panas ya, 38 berapa ya, 38 atau 38,2 gitu deh. Dan setelah kita daftar, kita tunggu dokter keluar. Dan saat dokter keluar, dokter langsung suruh bapak kecilnya tuh beli kumpat 1 biji gini ya, tapi dia modelnya kayak
kalap gitu ya, dia lembek, dia masukin di pantat anak saya karena anak saya tuh kelebihan panas, jadi dia kejang, kelebihan panas makanya dia kejang. Dan setelah kita masukin obatnya di pantat sekitaran setengah jam begitu, panas anak saya itu turun. Dan habis kita masukin obat ke pantatnya, terus bapak kecilnya tuh urus surat administrasi, daftar anak saya segala macam. Terus bapak kecilnya itu urus surat jaminan segala macam karena anak saya belum ada BPJS, karena di sini dia pasien umum. Pokoknya bersyukur sekali anak saya sakit pas ada bapak kecilnya. Tuhan itu baik sekali yang membantu kami lewat bapak kecilnya. Dan bapak kecilnya itu pakai surat jaminannya bantu anak saya, sehingga saat itu kami pakai pasien umum tapi kami tidak bayar uang 1 sen pun. Semoga Tuhan yang membalas kebaikannya bapak adik, bapak Citro. Dan di sini setelah kita masukin obat ke pantat anak saya, kita masuk ke ruangan untuk timbang berat anak saya. Dan sebelumnya dia panas itu berat anak saya itu 8 kilo, usianya sekarang 3 bulan. Dan kita kemarin dulu timbang itu pas kita di rumah sakit, berat anak saya itu udah turun 7,500 gram. Dan setelah kita timbang, kita mau ambil darah untuk tes malaria atau anak saya tes COVID begitu. Dan kita langsung ke lab, kita ambil darah anak saya. Dan sayang sekali anak kecil di suntik di tangannya, terus ambil darahnya itu 2 suntikan gitu, tapi yang satu yang penuh, satu itu setengah saja. Dan kita ambil darah habis, kita disuruh tunggu selama 1 jam untuk dengar hasil tes darah itu, apa dia positif malaria atau penyakit yang lain atau dia COVID gitu. Dan kita tunggu sekitaran 1 jam. Mungkin saat kita tes darah itu udah jam 12, jadi kita nunggu sampai jam 1 lewat. Bapak kecilnya pergi lagi ke ruangan lab untuk cek hasil darahnya anak saya. Dan puji Tuhan, saat bapak kecilnya pergi ambil hasil itu, anak saya itu negatif semua, negatif malaria, tidak ada penyakit yang lain, tidak ada COVID pun. Kalau anak terkena COVID, berarti kita semua dalam rumah ini semua kena. Dan puji Tuhan, saat itu kita langsung disuruh pergi ke ini loket untuk ambil obat. Dan bapak adiknya yang ambil, dan di sana ambil sirup ini, sirup paracetamol sama vitamin ini Sunday Black. Nah, ini vitamin katanya sih membantu untuk ini anak saya supaya dia lancar buang air bebas sih, katanya supaya panasnya itu bisa turun. Dan di sini guys, kalau kita punya anak kecil, di sini sebelumnya sih kita udah kompres ya, katanya kalau anak kecil panas itu dikompres, setelah dikasih obat kalau panasnya tidak turun dikompres. Dan yang paling penting kalau kita punya anak bayi di rumah, kita harus punya termometer ini penting sekali. Ini untuk tes suhu badan anak. Kita orang tua juga bisa pakai, tapi lebih penting untuk anak-anak karena kita orang tua kan sudah bisa bicara, tapi anak kecil kan belum bisa. Jadi ini bermanfaat sekali untuk anak-anak. Ini mungkin yang itu beli yang kedua kali, yang pertama kakaknya udah kasih rusak. Dan hari ini anak saya panas yang hari ketiga sih, tapi udah lumayan. Kadang dia turun tapi dia panas lagi panasnya, tapi sekarang dia udah tidur sono sama kakaknya, udah mending, udah sehat. Semua itu karena campur tangan Tuhan juga. Dan di sini saya mau berterima kasih sekali untuk bapak kecilnya
Jessica dengan Junior karena sudah membantu Junior di rumah sakit, bahkan di rumah juga dia masih kontrol anaknya. Semoga Bapak kecil sehat selalu dalam menjalankan tugas aktivitas Bapak kecil. Terima kasih guys. Kalau infonya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Terima kasih. Kita lagi di rumah sakit umum, temannya Junior panas dengan kejang. Kecil sayang, mau anak kuat di rumah sakit umum.